Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati, stambuk A50118041. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan konseling. Ada beberapa pendekatan-pendekatan konseling, salah satunya yaitu pendekatan konseling realita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling realita. Apa itu pendekatan konseling realita? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah pendekatan konseling realitas. Konseling realitas dicetuskan oleh William Glasser yang merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung pada klien. Perkembangan ini berkembang pada awal tahun 30-an sampai tahun 60-an. Alasan Glasser mengembangkan pendapat ini antara lain ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisis, karena pendekatan psikoanalisis itu kurang efektif dan efisien, dan tidak setuju dengan anggapan bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Proses pengembangan Glasser mulai menerbitkan sebuah buku dan dikembangkan di rumah sakit, tetapi oleh teman-temannya tidak mendapat persetujuan, dukungan, bahkan ditolak. Namun Glasser tetap tidak putus asa dan dilanjutkan dengan mempraktekkan teorinya di VA Hospital. Di sana mendapat tanggapan baik yang akhirnya teori tersebut dapat berkembang serta diterima oleh kolega-kolega yang bahkan dulu tidak menyetujuinya. Hal ini berdasarkan pada konsep terapi realitas, di mana seorang klien ditolong agar dia mampu menghadapi realita di masa depan dengan penuh optimis. Konseling realitas berprinsip bahwa seorang dapat dengan penuh optimis menerima bantuan terapi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan mampu menghadapi kenyataan tanpa merugikan siapapun. Konseling realitas ini lebih ke menekankan masa kini, maka dalam memberikan alternatif bantuan tidak usah melacak sejauh mungkin pada masa lalunya, sehingga yang dipentingkan bagaimana klien dapat sukses mencapai hari kedepannya, karena manusia dalam kehidupan mempunyai kebutuhan dasar, yaitu cita dan harga diri. Setiap orang akan belajar memenuhi kebutuhannya dengan bertingkah laku normal, yaitu 3R, di mana masa yang penting dalam penanaman adalah usia 2-5 tahun, dengan peranan orang tua dan sekolah sebagai faktor yang menentukan. Konseling realita merupakan suatu bentuk teknik konseling yang berorientasi pada tingkah laku sekarang, dan konseling realitas merupakan suatu proses yang rasional. Klien diarahkan untuk menumbuhkan tanggung jawab bagi dirinya sendiri. Konseling realitas memandang konseling sebagai suatu proses yang rasional. Dalam proses tersebut, konselor harus menciptakan suasana yang hangat dan penuh pengertian, serta yang paling penting menumbuhkan pengertian klien bahwa mereka harus bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tujuan konseling realita. Secara umum, tujuan dari konseling realita adalah mencapai identitas keberhasilan dengan cara individu mampu memikul tanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mencapai kepuasan terhadap kebutuhan dasarnya. Nah, singkatnya adalah ketika individu telah mampu memuaskan kebutuhan dasarnya, maka di saat yang bersamaan ia telah bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Next. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, konsep realitas bertujuan untuk menolong individu agar mampu mengurus dirinya sendiri dan dapat menentukan perilaku dalam bentuk nyata. Mendorong klien agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada. Sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan pertumbuhannya, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik.
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perilaku yang sukses dan dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses pula, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Konseling ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadarannya sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri konseling realita. Ada beberapa ciri-ciri konseling realita. Yang pertama itu konseling realita menolak konsep tentang penyakit mental. Di dalam konseling realita terdapat ciri-ciri yang menjadi sebuah identitas terhadap pendekatan itu sendiri. Berikut beberapa konseling realita yang dapat dipahami oleh konselor. Yang pertama itu konseling realita menolak konsep tentang penyakit mental. Berasumsi bahwa bentuk-bentuk gangguan tingkah laku yang spesifik akibat dari ketidaktanggungjawaban dari klien itu sendiri. Selanjutnya yaitu konseling realitas berfokus pada tingkah laku sekarang, alih-alih pada perasaan-perasaan dan sikap-sikap. Meskipun tidak menganggap perasaan-perasaan dan sikap-sikap itu penting, konseling realita menekankan kesadaran atas tingkah laku itu sendiri. Yang ketiga yaitu konseling realita berfokus pada saat sekarang, bukan kepada masa lampau. Selanjutnya karena masa lampau seseorang itu telah tetap dan tidak bisa diubah, maka yang diubah hanyalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang keempat itu konseling realitas tidak menekankan transferensi. Konseling realitas menempatkan pokok kepentingannya pada para klien dalam menilai tingkah lakunya, dalam menentukan apa yang membantu kegagalan yang dialaminya. Konseling realita tidak menekankan transferensi. Ia tidak mendapat konsep tradisional tentang transferensi sebagai hal yang penting. Ia memandang transferensi sebagai suatu cara bagi terapi untuk tetap bersembunyi sebagai pribadi. Selanjutnya yaitu konseling realitas menekankan aspek-aspek kesadaran, bukan aspek-aspek ketidaksadaran. Konseling realita menghapus hukuman. Glasser mengingatkan bahwa pemberian hukuman guna mengubah tingkah laku tidak efektif dan akan mengakibatkan perusakan hubungan terapeutik. Selanjutnya, konseling realitas menekankan tanggung jawab. Belajar bertanggung jawab adalah proses seumur hidup. Selanjutnya teknik-teknik konseling realita. Ada beberapa teknik-teknik konseling realita. Yang pertama itu terlibat dalam permainan peran dengan klien. Konseling realita ditandai sebagai konseling yang aktif sebagai verbal. Prosedur-prosedurnya difokuskan pada kekuatan-kekuatan dan potensi klien yang dihubungkan dengan tingkah lakunya sekarang dan usahanya untuk mencapai keberhasilan dalam hidup. Membentuk untuk menciptakan identitas keberhasilan. Yang kedua itu menggunakan humor. Selanjutnya yang ketiga bertindak sebagai model dan guru. Selanjutnya memasang batas-batas dan menyusun situasi konseling. Yang kelima bertindak sebagai model dan guru. Keenam memasang batas-batas dan menyusun situasi konseling. Yang ketujuh menggunakan terapi verbal yang layak untuk mengonfrontasikan klien dengan tingkah lakunya yang tidak realistis. Yang kedelapan melibatkan diri dengan klien dalam upayanya mencari kehidupan yang lebih efektif. Selanjutnya peran dan fungsi konselor. Tugas dasar konselor adalah melibatkan diri dengan klien dan kemudian membuatnya menghadapi klien. Tugas konselor bertindak sebagai pembimbing yang membantu klien agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis.
Nah, konselor tidak membuat pertimbangan-pertimbangan nilai-nilai dan putusan bagi para klien, sebab tindakan demikian akan menyingkirkan tanggung jawab yang mereka miliki. Tugas konselor adalah bertindak sebagai pembimbing yang membantu klien agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis. Nah, konselor diharapkan memberikan pujian apabila klien bertindak dengan cara yang bertanggung jawab dan menunjukkan ketidaksetujuan apabila mereka tidak bertindak demikian. Konseling realitas berasumsi bahwa klien bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri dan bahwa kunci untuk menemukan kebahagiaan adalah penerimaan tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, konselor tidak menerima pencegahan atau pengabaian kenyataan dan tidak pula menerima tindakan klien menyalahkan apapun dana atau siapapun di luar dirinya atas ketidakbahagiaannya pada saat sekarang. Nah, adapun kelemahan dan kelebihan konseling realita, yaitu kelebihan yang pertama, asumsi mengenai tingkah laku merupakan hasil belajar. Yang kedua, asumsi mengenai kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Yang ketiga, konseling bertujuan untuk mempelajari tingkah laku baru sebagai upaya untuk memperbaiki tingkah laku manusia. Klien bisa belajar tingkah laku yang lebih realistik dan kenyataannya bisa tercapai dan tercapai keberhasilan. Nah, yang keempat, langsung lebih cepat menyadarkan klien karena menggunakan secara langsung. Mengajak klien berbuat, bersifat praktis, luwes, dan efektif. Yang kelima, mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan pengetahuan tentang diagnosis. Adapun kelemahan pendekatan konseling realita, yaitu yang pertama, teori ini mengabaikan tentang intelijensi manusia, perbedaan individu, dan faktor genetik lain. Yang kedua, dalam konseling kurang menekankan hubungan baik antara konselor dan konseli, hanya sekadarnya saja. Yang ketiga, pemberian reinforcement jika tidak dapat mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan. Yang keempat, jangka waktu terapi yang relatif pendek dan berurusan dengan masalah tingkah laku sadar pada konseli. Yang kelima itu, teknik yang digunakan kurang mampu mengungkapkan data yang dialami dari diri para klien. Yang keenam, hanya menekankan perilaku tanpa mempertimbangkan sisi perasaan klien. Yang ketujuh, cukup pada dinamika tidak sadar dan pada masa lampau individu sebagai salah satu determinan dan tingkah laku sekarang. Yang kedelapan, bisa terjadi suatu tipe campur tangan yang diangkat karena ia menggunakan kerangka yang terlampau dan tidak disederhanakan. Adapun kesimpulan dari materi pendekatan konseling realitas ini, yaitu pada dasarnya konseling realitas adalah membantu individu mencapai otonomi. Otonomi merupakan keadaan yang menyebabkan orang mampu melepaskan dukungan lingkungan dan menggantikannya dengan dukungan pribadi atau diri internal. Kriteria konseling yang sukses bergantung pada tujuan yang ditentukan oleh konseling. Dalam konseling realitas, pengalaman yang perlu dimiliki oleh konseli adalah peran konseli memusatkan pada tingkah laku dalam proses konseli. Konseli diharapkan memusatkan pada tingkah laku mereka sebagai ganti perasaan dan sikap-sikapnya. Konseli membuat dan menyepakati rencana. Ketika konseli memutuskan untuk bagaimana mereka ingin berubah, mereka diharapkan untuk mengembangkan rencana
mengembangkan rencana khusus untuk mengubah tingkah laku gagal ke tingkah laku berhasil. Konseling mengevaluasi tingkah lakunya sendiri, dan konseling belajar kecanduan positif. Dalam hal ini, Glasser mengungkapkan pentingnya belajar tanpa kritik dari orang lain dan setiap usaha kita. Adapun saran yang saya berikan kali ini yaitu kita sebagai konselor harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa itu pendekatan konseling realita. Nah, karena dapat kita pakai sebagai model serta mengonfrontasikan klien dengan cara-cara yang membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan dasar tanpa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pendekatan konseling realitas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.